Kalau orang datang ke kantor kita itu sudah biasa, tapi kalau kita yang datang ke tempat Sobat JKN itu yang luar biasa. Peserta BPJS kan dari semua kalangan. Mobil ini didesain untuk melakukan pelayanan. Kami itu mendekat ke peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Sobat JKN, dimanapun Anda berada. Kembali lagi nih, hadir lagi bersama Podci, Podcast Cimahi dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Cimahi. Nah, kesempatan hari ini Sobat JKN kita hadir dengan tema yang lain lagi nih, yang belum pernah kita bahas. Apa sih? Yaitu tentang pelayanan BPJS keliling. Nah, bagaimana BPJS keliling ini sebagai sebuah layanan jemput bola yang akan memberikan pelayanan kepada Sobat JKN tanpa harus repot-repot datang ke kantor. Nah, hari ini narasumbernya mungkin sudah pernah bertemu di kesempatan podcast yang sebelumnya gitu ya. Kembali lagi dengan Pak Royan dari kantor Kabupaten Bandung Barat. Selamat siang Pak Royan. Siang Mas Des. Selamat siang. Ketemu lagi nih. Ketemu lagi. Ya. Sehat ya Pak Royan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap selalu sehat karena harus terus memberikan pelayanan yang terbaik ya Pak Royan. Insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan Sobat JKN dimanapun berada juga selalu sehat. Nih hari ini Pak Royan kita akan membahas terkait dengan BPJS keliling. Nah ini kan BPJS keliling ini mungkin orang-orang ya tahu nggak tahu gitu ya. Suka lihat. Mungkin Sobat JKN ada yang pernah lihat mobil BPJS keliling? Ya, mobil yang bercorakkan BPJS Kesehatan dan ada tulisannya BPJS keliling, mungkin pernah lihat di jalan, pernah lihat di kantor desa di wilayah Sobat JKN sekalian, atau di puskesmas atau dimanapun. Yuk silakan sambil ketik di kolom komentar mungkin yang pernah ketemu mobil BPJS keliling, dan kalau tahu itu manfaatnya apa sih BPJS keliling, silahkan ya sambil chat di kolom komentar. Nah ini BPJS keliling ini sebagai salah satu terobosan pelayanan dari BPJS Kesehatan juga ya Pak Royan. Betul. Tentunya. Nah ini sebetulnya apa sih Pak Royan BPJS keliling ini, mungkin yang udah tahu, udah pernah lihat gitu mungkin ya. Tapi itu sebetulnya mobil apaan sih gitu kan? Gitu. Mobil BPJS keliling itu isinya apa, dalamnya apa, tujuannya apa sih Pak Royan BPJS keliling itu? Boleh jelasin nih Pak Royan. Oke. BPJS keliling itu ya sesuai dengan namanya, teman-teman, Bapak Ibu, bahwa itu adalah pelayanan BPJS yang kita hadirkan dengan sistem menjemput bola. Jemput bola itu berarti kita yang hadir mendekati ke peserta. Gitu. Ya. Nah, mobil ini didesain untuk melakukan pelayanan seperti di kantor. Pelayanan seperti di kantor. Memang tidak full semua pelayanan di kantor bisa dilakukan, tetapi lebih dari 90% pelayanan di kantor bisa dilakukan di BPJS keliling. Gitu. Jadi mobil ini ya kita mobilisasi, berpindah. Jadi saat ini kita bekerja sama dengan puskesmas. Biasanya terus kita bekerja sama dengan desa-desa, kita keliling setiap saat ini mungkin untuk Bandung Barat dan Cimahi itu baru seminggu sekali. Seminggu sekali. Seminggu sekali. Dengan tempat yang berbeda-beda ya? Tempat berbeda-beda, karena ya itulah kita memaksimalkan tenaga yang ada. Ya, waktunya juga betul. Ya Pak Royan. Itu. Itu mungkin untuk yang BPJS keliling. Jadi simpelnya itu seperti pelayanan di kantor yang mendatangi gitu ya, peserta gitu ya. Kalau yang standar itu kan Sobat JKN yang datang nih ke kita gitu ya, ke kantor BPJS Kesehatan. Itu sudah biasa gitu ya. Kalau orang datang ke kantor kita itu sudah biasa. Tapi kalau kita yang datang ke tempat Sobat JKN itu yang luar biasa. Betul ya Pak Royan, seperti itu. Jadi inilah bagian dari memudahkan ya Pak Royan ya. Gitu. Nah, tujuan utamanya apa sih Pak Royan dengan diadakannya BPJS keliling ini, atau kok harus
sampai repot-repot kita yang jemput bola itu sebetulnya pemikirannya seperti apa Pak Royan? Gitu. Oke. Kenapa nggak biarin aja peserta yang datang ke kita? Coba nih Pak Royan. Nah, ini untuk menjawab tantangan sebetulnya ya. Karena kita tahu demografi ya, demografinya Indonesia tidak mulus-mulus saja lah istilahnya, tidak rata ya gitu. Semua wilayah gitu tidak rata, tidak bisa dijangkau dengan aksesnya dengan mudah. Gitu. Apalagi ya mungkin peserta BPJS kan dari semua kalangan. Belum tentu waktunya juga bisa untuk meluangkan waktu. Nah, maka dari itu kita dari BPJS kita berinisiatif untuk menghadirkan pelayanan kami itu mendekat ke peserta. Gitu. Nah, pertimbangannya itu. Jadi untuk daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau oleh kendaraan, atau tidak untuk peserta yang tidak memiliki kendaraan dan kendaraannya mungkin hanya seminggu sekali atau seminggu 2 kali atau 3 kali yang bisa menjangkau daerah situ, nah itu kita hadirkan pelayanan kita di sana. Gitu. Jadi seperti pada intinya itu memudahkan gitu ya, untuk mendekatkan juga, betul. Gitu ya kan? Jadi tujuan utama itu tentunya memberikan kemudahan, mendekatkan kepada masyarakat, gitu, supaya tidak perlu lagi repot-repot datang ke kantor. Betul. Gitu. Dan setara, Mas Den, jangan jadi antara yang di desa dan di kota sama pelayanan. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Oke, siap. Nah ini kalau selama ini nih Pak Royan, kan sudah terjadwal tadi ya, seminggu sekali gitu ya. Nah ini apakah jadwalnya sudah ditentukan dan masyarakat bisa taunya dari mana nih Pak Royan biasanya? Kalau jadwalnya kita sudah tentukan biasanya. Kita misalnya kita mau keliling desa misalnya, desa kecamatan mana, nah itu kita biasanya sudah dijadwalkan. Kita cek berapa desa, kita jadwalkan untuk pertemuannya di hari apa, tanggal berapa, nanti kita sebarkan pengumumannya ke orang kecamatan dan orang desanya, nanti biasanya dibantu oleh beliau-beliau di desa dan di kecamatan untuk menyebarkan ke peserta. Gitu. Nah, kalau untuk yang puskesmas pun sama seperti itu. Misalnya kita ada misalnya mau ke sekian puskesmas terlebih dahulu. Kita jadwalkan, kita buatkan pengumumannya, nanti kita sebarkan. Nanti dibantu oleh puskesmas atau desa yang menyebarkan. Betul, ya. Karena kan tidak semua juga peserta BPJS mungkin bisa mengakses ke media sosial, mungkin ya kayaknya kita sebarkan melalui petugas desa dan petugas puskesmas. Mungkin kalau di desa itu mungkin bisa lebih langsung melalui melalui mulut ke mulut, atau misal dari desa tuh ke RW-nya dulu, gitu ya. Mungkin masih ada yang pakai musola. Bisa diumumkan gitu ya. Tanggal sekian ada BPJS keliling, pelayanan. Mungkin untuk di daerah itu masih lebih efektif ya daripada untuk media sosial. Betul. Kalau media sosial mah pasti ya kita posting jadwalnya. Kita posting jadwalnya untuk BPJS keliling itu di media sosial kita ya, Pak Royan ya. Nah layanannya itu apa aja sih Pak Royan yang bisa dilayani di mobil BPJS keliling? Ini kan orang-orang takutnya masih aja dimikir, wah mending ke kantor aja lah, ternyata pelayanannya nggak lengkap. Ini gimana nih Pak Royan? Kalau untuk pelayanannya itu tadi yang saya bilang 90% bisa dilakukan di BPJS keliling. Betul. Sama mungkin pertemuan sebelumnya itu, tapi memang ada beberapa yang perbedaan. Ada yang beberapa yang tidak bisa dilakukan misalnya. Salah satunya tadi yang sebelumnya penyesuaian iuran. Misalnya jika ada penyesuaian iuran, karena itu kita harus koordinasi dengan bagian lain. Dan ada
administrasi yang harus ditempuh berbeda, ya. Iya. Terus untuk pendaftaran yang dari pemerintah. Kepesertaan yang PBI, Betul, yang dari pemerintah. Oke, itu juga tidak bisa ya? Betul, itu tidak bisa dilakukan di BPJS Keliling karena mekanismenya berbeda, gitu. Itu yang dari pemerintah, baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah itu pun sama. Belum bisa, belum ya. bisa dilakukan. Tapi kalau secara umum nih Sobat JKN, administrasi seperti pendaftaran sebagai peserta mandiri, gitu itu ya? bisa, Terus itu pindah sangat vaskes, bisa. Itu pindah kelas misalnya, kelas, ada yang gitu mau, ya. oh saya mau dari kelas 3, saya ingin di kelas 2 karena memang merasa masih mampu nih. Oke, silakan. Bisa juga, boleh. Terus gitu. misalnya penambahan anggota keluarga, pengurangan, gitu ya, pelaporan meninggal, dan meninggal, perubahan data, misalnya mungkin ada yang beda desa, bukan beda desa, beda sekampung mungkin ya, kan masih satu desa tapi beda kampung, pindah, berubah alamat, laporkan. bisa juga, boleh. Oke, nah itu Sobat JKN ya, jadi 90% lah kira-kira pelayanan administrasi dari BPJS Kesehatan itu bisa dilakukan di BPJS Keliling. Nih Sobat JKN, luar biasa BPJS Keliling. Nah Sobat JKN, mungkin untuk podcast kesempatan kali ini tentang BPJS Keliling seperti itu dulu ya. Ini kita masih ada lagi beberapa hal yang akan kita bahas nih Sobat JKN terkait dengan BPJS Keliling. Tapi nanti di episode berikutnya masih dengan tema BPJS Keliling. Oke, jadi tetap simak podcast dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Cimahi di episode berikutnya masih dengan BPJS Keliling. Yang kesempatan hari ini kita cukupkan dulu. Saya Denny selaku host mohon pamit apabila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin sekian dari kesempatan kita, Pak Royan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mudah-mudahan sehat terus, tetap dalam melayani peserta BPJS Kesehatan. Oke, terima kasih.